Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati dan kalian cintai. Doa harapan saya selalu semoga kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjalani hidup sebagaimana yang dikehendakinya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, hari ini tanggal 10 November adalah hari pahlawan, untuk menandai kegigihan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Surabaya dan sekitarnya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penjajah yang sekian ratus tahun mengeksploitasi seluruh kekayaan bangsa ini, tidak rela begitu saja meninggalkan negeri tercinta ini. Mereka dengan berbagai cara berusaha kembali untuk menanamkan kekuasaannya di negeri kita. Tentu harapannya adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi bangsa Indonesia sudah bertekad bulat, apapun taruhannya akan melawan, akan mempertahankan. Maka terjadilah pertempuran yang sebenarnya tidak seimbang dari kualitas keterampilan tentaranya, dari kelengkapan persenjataannya, sangat tidak seimbang. Tapi kelemahan kita ditutup oleh semangat yang berkobar, ditutup oleh resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka mati bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, mati adalah harapan. Ini yang membuat tentara Belanda dan sekutu berpikir 1000 kali untuk meneruskan pertempuran. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, maka 10 November ini diresmikan sebagai hari pahlawan untuk menandai peristiwa yang demikian luar biasa itu, sekaligus untuk mengingatkan kepada generasi berikutnya bahwa telah terjadi
di masa lalu, sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh generasi masa lalu, yang kemudian diharapkan akan muncul benih-benih semangat, benih-benih nasionalisme, benih-benih perjuangan untuk bisa mempertahankan, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang ujungnya diharapkan agar cita-cita pendiri bangsa ini bisa diwujudkan. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Kalau ada nilai-nilai yang baik, informasi yang positif, dapat didengar, dibaca, dilihat oleh banyak orang, sehingga manfaatnya menjadi lebih banyak dan lebih luas. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, vlog kali ini yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang memicu semangat kita bahwa di samping kita harus berjuang dengan sepenuh tenaga untuk kita dan keluarga kita, ada keharusan, ada tanggung jawab. Kita harus berjuang juga dalam semangat yang sama untuk mengisi dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, sebuah negeri yang makmur, yang berkeadilan. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, pahlawan adalah status yang istimewa. Ketika kita mendengar kata pahlawan, akan muncul suasana hormat, akan muncul getaran di hati tentang seseorang yang mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Kemudian kita juga melihat seringkali polisi atau tentara menjadi korban oleh terorisme, atau kemudian menjadi korban oleh kelompok kriminal bersenjata yang kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan dengan seluruh upacaranya. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita seringkali kehilangan definisi yang akurat tentang pahlawan, yang kadang-kadang membuat pengertian kita tentang pahlawan menjadi semakin sempit, yaitu prajurit yang bertempur di medan laga, prajurit yang menunaikan tugas kemudian menjadi korban, mereka lah yang disebut pahlawan, dan kemudian mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, dilakukan prosesi penghormatan dengan senjata, upacara sebagaimana biasanya. Di luar itu tampaknya tertutup kemungkinan untuk menjadi pahlawan. Nah, ini definisi ini yang mesti harus diluruskan agar kita juga bisa menghargai bukan hanya prajurit, bukan hanya polisi, tapi orang biasa bisa juga menjadi pahlawan walaupun mereka tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
Menurut saya, pahlawan itu adalah yang pertama, orang itu memberi secara maksimal, memberi tenaganya, memberikan hartanya, memberikan pemikirannya, bahkan juga memberikan nyawanya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka memberi dengan sepenuhnya, tidak separuh-separuh, dengan pengerahan seluruh energi lahir dan batinnya. Dan yang ketiga, mereka yang memberi dengan sepenuhnya dan sepenuh ketulusan. Dengan takrif ini, dengan definisi ini, maka peluang untuk menjadi pahlawan itu terbuka luas. Pahlawan menjadi siapa saja, di mana saja, senyampang dia mau memberi, senyampang dia mau memberikan segalanya dengan sepenuh ketulusan, dia adalah pahlawan. Soal mereka mendapatkan penghargaan, soal mereka dimakamkan di zaman pahlawan, itu adalah soal yang lain. Maka seorang ibu yang melahirkan beberapa putra-putri, kemudian berlelah-lelah setiap hari mengajarkan putra-putrinya untuk sholat, mendampinginya ketika dia belajar, membangunkan di pagi hari, menyiapkan seragamnya setiap hari kecuali hari libur, memberikan penghargaan ketika putra-putrinya mendapatkan nilai yang bagus, memberikan nasihat ketika putra-putrinya berbuat hal yang tidak sesuai, kemudian anak itu berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat. Ibu ini adalah seorang pahlawan. Seorang bapak yang bekerja sangat keras, memastikan rezeki yang didapat adalah rezeki yang halal. Berangkat pagi, pulang sore. Kalau ada kesempatan menambah jam kerjanya agar mendapatkan tambahan pemasukan yang uangnya untuk membiayai kehidupan keluarga dan pendidikan putra-putrinya. Kemudian putra-putri itu terus menempuh pendidikan dan akhirnya menyelesaikan sekolah dan pendidikannya, hadir di tengah masyarakat dengan manfaat. Bapak ini adalah seorang pahlawan. Saya kenal dengan seorang pejabat yang hari-harinya hanya berpikir bagaimana masyarakatnya tidak kesulitan, masyarakatnya bisa terlayani dengan baik. Karena yang dipikirkan hanya itu, kadang-kadang dia lupa kapan dia menerima gaji. Kalau sudah menerima gaji yang dia pikirkan, bagaimana sebagian gaji itu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ia melakukan rapat dengan kepala dinas dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu. Yang dibicarakan adalah bagaimana kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Jalan
halus, sungai-sungai lancar, keadaan aman, ekonomi masyarakat berjalan dengan baik, kesehatan terlayani, seluruh pegawai bekerja sesuai dengan tupoksinya. Pejabat ini pahlawan, walaupun tidak mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan, dan ketika meninggal juga tidak dimakamkan di taman pahlawan. Jadi seluruh profesi yang disandang oleh seseorang, apa profesi itu sebagai pebisnis, sebagai birokrat, sebagai karyawan di sebuah perusahaan, sebagai pemimpin organisasi, atau sebagai pemimpin politik, semua terbuka kesempatan untuk menjadi pahlawan, dan memang diperlukan pahlawan dalam jumlah yang tidak terbatas untuk bisa memastikan negara ini menjadi negeri yang kuat, negeri yang berjalan ke arah idealisme yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Kalau kesadaran itu muncul, pengertian itu ada pada setiap pribadi bangsa ini, maka kita tidak perlu khawatir tentang masa depan bangsa. Karena ibarat tujuan ini demikian berat dan besarnya, ketika disandang, dipikul, dijunjung oleh sekian banyak orang yang di dalam dirinya memiliki karakter mental untuk memberi dengan sepenuh hati dan sepenuh ketulusan, maka beban yang berat itu akan menjadi ringan. Apalagi saat ini bangsa kita yang pertama dihadapkan oleh problem COVID-19 yang sampai hari ini kita belum pernah tahu kapan berakhir, kapan vaksin itu ditemukan, kapan merebaknya COVID-19 itu bisa menurun. Yang kedua adalah problem resesi, karena berkaitan dengan COVID-19 ini, sehingga seluruh pergerakan ekonomi menjadi melambat, bahkan macet. Yang ketiga, masih adanya sebagian bangsa ini yang belum sepakat tentang dasar-dasar bangsa, pondasi bangsa yang sudah dibangun oleh para pendiri, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, tentang kebinekaan, tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka masih mencoba membuat dasar baru. Mereka ingin membuat bentuk negara yang baru. Ini persoalan yang tidak bisa dianggap ringan. Dan yang keempat, kita menghadapi era globalisasi, di mana ada pertarungan nilai yang sangat luar biasa, dan negara yang maju secara otomatis bisa menggelontorkan, membanjiri negeri-negeri yang berkembang, negeri yang belum maju, dengan nilai-nilai yang mereka anut. Kebiasaan, kecintaan terhadap dunia, kehidupan yang hedonis, memuja kenikmatan dunia, ini
mulai dilakukan, dinikmati oleh generasi muda. Ketika ini dibiarkan, maka akan menjadi persoalan ke depan, menjadi sebuah bangsa yang kehilangan kecerdasan spiritualnya, bangsa yang hanya mengandalkan kesejahteraan lahirnya, bangsa yang hanya memuja kecerdasan intelektualnya. Bangsa semacam ini adalah bangsa yang hidup dalam sebuah rumah dengan pondasi yang sangat rapuh. Inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sangat berat pasti. Tapi ketika definisi tentang pahlawan disadari, diketahui, dihayati oleh setiap bangsa ini, dan bangsa ini kemudian tumbuh di dalam setiap hati keinginan untuk memberi yang terbaik terhadap bangsanya, keinginan untuk memberi seluruh yang dimilikinya, dan memberi itu dengan penuh ketulusan. Hal-hal yang berat tadi akan menjadi ringan. Masalah-masalah yang demikian sulit akan menjadi mudah. Dan lebih penting lagi, dengan semangat kesungguhan dan ketulusan tadi akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah, turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian vlog kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.